Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara membuat timestamp atau tanggal input data dengan formula di Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Yang pertama sekali, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Bisa dilihat ini nama siswa, kemudian timestamp, kemudian tanggal input data. Jadi timestamp dengan tanggal input data dia sama. Nah, bisa dilihat ini bentuk format tanggal yang digunakan. Kalau di sebelah sini dia tidak ada nama harinya. Kalau sebelah sini dia ada nama harinya. Nah, misalnya kita ingin menginput data yang baru. Misalnya nama siswa di sini yaitu namanya Salman. Tekan enter. Maka dia secara otomatis akan keluar tanggal input datanya di sini dan di sini. Kalau di sini dia tidak ada nama harinya, sedangkan di sini dia ada nama harinya. Dan perlu diingat, sebelum kita menginput data, kita harus mendelete dulu sel sebelumnya. Misalnya kita ingin menginput kembali nama untuk yang lain. Nah, sekarang misalnya kita hapus sel yang ini. Maka dia akan kosong. Jadi sekarang kita bisa menginput data sekali lagi. Misalnya namanya yaitu Salman. Dan enter. Maka dia secara otomatis akan keluar tanggal input datanya di sini. Nah, perlu diingat sel di sini dia jangan diotak-atik. Misalnya kita klik di sini, kita letakkan kursor di sini, kita tekan enter, maka dia akan error. Errornya dia seperti ini. Dia akan keluar tanggal yang salah. Jadi ketika kita telah selesai membuat rumus, kita jangan mengotak-atik kembali sel tersebut. Kalau sudah kasusnya seperti ini, maka kita harus delete data yang ini. Nah, supaya dia tampil kosong seperti ini, baru kita masukkan kembali namanya Muhammad Adam. Nah, dia sekarang tanggalnya sudah benar. Tetapi di sini kalau tanggalnya dia sudah diupdate. Tidak sama lagi seperti tadi. Jadi itulah yang ingin kita buat di tutorial ini. Caranya yang pertama sekali yaitu kita membuka file Microsoft Excel. Jadi kalian bisa klik di menu pencarian Excel. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita berikan tampilannya. Misalnya kita ingin membuat tampilannya seperti ini. Nomor, nama siswa, timestamp, tanggal input data. Nah, sekarang kita blok selnya, kita besarkan supaya semua data terlihat. Jadi sekarang kita besarkan tampilannya. Seperti ini. Di sini dia ada nomor. Dan perlu diperhatikan bahwa nama siswa kita kosongkan dulu. Ingat, nama siswa kita kosongkan dulu, jangan diisi. Jadi yang kita isi yaitu yang ini dan yang ini. Ya. Sekarang rumusnya yaitu yang ini. Kalian bisa ketik rumusnya di sini. Ketik sama dengan, kemudian if, buka kurung, C3. Jadi C3 ini adalah sel yang ingin diinput data. Jadi sel yang ingin diinput data, kalau di sini dia di sini, C3. Dan perlu diingat, tanda koma ini yaitu tanda pemisah. Jadi ini tergantung dengan settingan Microsoft Excel. Ya, di sini ada koma atau tanda
titik koma seperti ini. Untuk mengeceknya kalian bisa cek di sini. Misalnya di sini if logical underscore test. Di sini ada koma. Jadi yang digunakan di sini yaitu tanda koma. Kalau di sininya tanda titik koma, berarti di sininya digunakan yaitu tanda titik koma. Jadi di sini yang digunakan yaitu tanda koma. Kemudian if lagi buka kurung. Kemudian D3. D3 ini yaitu sel yang sedang kita isi, yaitu yang ini, D3. Kita isi kembali yaitu D3 atau sel yang sedang diisi. Kemudian kita tekan enter seperti ini. Nah, dia akan tampil kosong. Nah, sekarang kita copy rumus untuk sel yang sebelah sini. Perlu diingat, di sini dia sel yang sedang digunakan yaitu E3. Kalau di sini sel yang sedang digunakan yaitu D3. Jadi kita harus merubah D3 menjadi E3. Ini juga kita rubah menjadi E3. Kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang yaitu kita copy format untuk sel yang lain. Caranya yaitu kita klik di sini, kemudian letakkan kursor di bawah kanan, kemudian kita drag ke bawah. Ya, setelah tampil hitam kecil seperti ini, kita drag ke bawah sampai dengan sel yang diinginkan. Hal yang sama kita lakukan untuk sel yang ini. Jadi kita klik di sini, kemudian kita letakkan kursor di bawah kanan seperti ini, sehingga bentuknya hitam kecil seperti ini. Kemudian kita klik, jangan dilepaskan, kita drag ke bawah seperti ini. Nah, jika semua selnya sudah terisi dengan rumus, baru kita masukkan datanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan data nama siswa. Misalnya namanya yaitu Adam. Kita tekan enter. Perlu dilihat, di sini dia kosong, di sebelah sini dia kosong. Nah, misalnya kalian tidak tampil kosong atau di sini bernilai 0 atau 0. Nah, ini artinya error. Jadi untuk mengatasinya, kita menuju ke menu file. Kemudian klik option. Nah, kemudian klik menu formula. Klik yang ini. Kita checklist atau kita centang yang ini. Kemudian kita berikan nilainya yang ini 1. Kemudian yang ini 1000. Jika sudah selesai, sekarang klik OK. Nah, dia akan secara otomatis muncul format tanggalnya seperti ini. Ingat ya, misalnya yang tadi, yaitu kita ulangi langkahnya, karena ini langkah yang sangat penting. Klik menu file, kemudian klik option. Klik formula. Misalnya kita hilangkan checklist di sini. Klik OK. Klik OK. Maka dia akan error untuk sel yang lain. Yang kita akan coba untuk nama selanjutnya yaitu Mahlil. Nah, dia akan kosong atau bernilai 0. Untuk mengatasinya, kita harus menuju ke menu file, kemudian klik option atau setting. Kemudian klik formula, kemudian klik enable iterative calculation. Ini nilainya 1, kemudian yang di bawahnya nilainya 1000. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita telah berhasil membuat tanggal input data di Microsoft Excel. Nah, sekarang yang kita coba untuk menghapusnya kembali. Kita akan mencoba untuk memasukkan data sekali lagi. Misalnya namanya yaitu Adam. Kita tekan enter. Jadi ini adalah bentuk general. Jadi kita bisa merubah bentuknya menjadi tanggal. Jadi kita isi sel yang lain. Misalnya namanya yaitu Mahlil. Seperti ini. Sekarang kita atur formatnya sehingga bentuknya jadi general berubah menjadi bentuk tanggal. Caranya yaitu kita blok sel yang ingin dirubah. Kalian bisa juga blok sel yang lain. Kemudian klik kanan, kemudian klik format sel. Kemudian klik kostum. Nah, di sini
yang ingin kita atur yaitu jenis formatnya. Yaitu kalau di sini yang pertama tampil yaitu hari. Jadi ketik D 4 kali. Kemudian tanggal ketik D 2 kali. Kemudian bulan ketik M 4 kali. Kemudian tahun ketik Y 4 kali. Kemudian jam ketik H 2 kali. Kemudian tanda pemisah untuk jam iaitu tanda titik 2. Kemudian untuk menit ketik M 2 kali. Kemudian tanda pemisahnya itu tanda titik 2. Kemudian untuk detik ketik S 2 kali. Kemudian tekan OK. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, perlu diingat, ini bentuk tanggalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi, kita harus merubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Dengan cara, kita blok kembali sel yang ingin dirubah. Misalnya, kita ingin blok semuanya. Sekarang kita klik kanan, klik format sel. Nah, yang tadi, yang kita gunakan yaitu kostum. Yang ini. Jadi, yang ini ya. Yang bawah. Nah, sekarang kita rubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia dengan cara kita tambahkan rumusnya yang ini. Kita buka kurung dan kita tutup kurung. Kemudian isinya itu tanda dolar, kemudian tanda kurang, kemudian nilainya 21 seperti ini. Sekarang klik OK. Ya, tampilannya seperti ini. Klik OK. Nah, sekarang kita akan mendapatkan tanggal dalam bentuk bahasa Indonesia. Seperti ini. Nah, jadi perlu diingat yang satu hal yaitu misalnya kita telah mengisi selnya, rumus ini jangan dirubah lagi. Misalnya kita rubah seperti ini, kita klik di sini. Kita tekan enter. Maka dia akan error seperti ini. Jadi kita harus menghindari adanya pengisian ulang untuk rumus. Ya. Jadi sekarang ini sudah error. Untuk mengatasinya, kita hanya bisa menghapus sel ini. Kita hapus, kita isi yang baru. Namun kekurangannya, waktunya akan terupdate ke dalam waktu terbaru atau waktu sekarang, yang ini. Misalnya namanya tadi yaitu Adam. Seperti ini. Ya, dia akan terupdate ke dalam waktu terbaru. Nah, makanya tadi ketika kita telah mengisi rumus, kita jangan menghapusnya. Karena kalau kita hapus, dia akan error. Nah, sekarang kita akan menginput data nama siswa untuk sel yang lain. Jadi misalnya di sini namanya yaitu Iksan. Kemudian ada namanya Adam Ahmad. Seperti ini. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat timestamp atau tanggal input data dengan formula di Microsoft Excel. Jika kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar.